Bab 6919 Karena kau sudah di sini, jangan pergi. David berdiri dengan tenang di kehampaan, jubah abu-abunya yang sederhana berkibar dan melambai bebas dalam angin keemasan yang kencang yang menerpa dirinya. Rambut hitamnya bergoyang ringan. Posturnya tegak seperti pohon pinus kuno atau gunung yang menjulang tinggi, berdiri di tengah gelombang yang bergejolak dan jebakan mematikan, tak tergoyahkan, tak gentar, dan seteguh batu. Dia tidak menghindar, mundur, mengaktifkan kekuatan spiritual pelindungnya, melepaskan kemampuan ilahi pertahanannya, atau mengerahkan sebagian kecil pun dari kekuatan ilahinya. Dia bahkan tidak mengangkat matanya untuk menghadapi pedang-pedang mematikan yang melesat ke arahnya, pedang-pedang yang mampu memusnahkan seorang dewa Luo Agung. Sepasang mata ungu itu jernih seperti jurang, sedalam laut, tenang dan hening, tanpa sedikit pun riak, rasa takut, atau keseriusan. Seolah-olah situasi pembunuhan mengerikan di hadapan mereka, yang mampu menghancurkan gunung, membantai semua makhluk hidup, dan menjungkir balikan semua kekuatan, hanyalah seperti angin sepai-sepai, debu, dan dedaunan yang gugur, tak perlu disebutkan dan tak perlu dipedulikan. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan, kelima jarinya terentang secara alami, telapak tangan menghadap ke atas, posturnya tenang, rileks, dan santai. Seperti mengangkat tangan untuk menahan awan yang melayang, hembusan angin sepai-sepai, atau segenggam cahaya bulan, itu sederhana dan biasa saja, tanpa kekuatan atau niat menghabisi. Sesaat kemudian, kekacauan primordial yang telah tertidur selama berabad-abad jauh di dalam dantiannya tiba-tiba terbangun dan perlahan terungkap. Tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada arus udara yang dahsyat dan mengamuk, tidak ada fenomena yang memukau dan spektakuler, dan tidak ada tekanan luar biasa yang mengguncang langit. Dao kekacauan adalah asal mula dari semua jalan yang tak terhitung jumlahnya dan akar dari semua hukum. Ia adalah dao bawaan dan asli, yang melampaui semua hukum bawaan yang diperoleh dari 22 langit dan dao energi nuklir yang dicuri dari luar alam. Ia memiliki otoritas tertinggi berupa penindasan bawaan, pemusnahan mutlak, dan kekebalan terhadap semua hukum. Segumpal tebal, luas, kuno, dan tenang yang berasal dari kekacauan berwarna abu ungu, berpusat di telapak tangannya, bergelombang dan perlahan menyebar seperti arus bawah laut yang dalam. Riak-riak kekacauan yang lembut menyebar dalam lingkaran konsentris, lambat dan sederhana, namun memiliki dasar absolut berupa kemutlakan, kembalinya semua hukum keketiadaan, dan pemusnahan semua kejahatan. Saat ujung pedang emas menyentuh riak-riak yang kacau, sebuah pemandangan yang sangat aneh dan mengguncang pemahaman tentang Dao Agung tiba-tiba terungkap. Pedang emas yang dulunya ganas dan mendominasi, mampu menembus kehampaan dan menghancurkan semua hukum, tampaknya telah bertabrakan dengan penghalang Dao surgawi yang abadi dan menyentuh aturan tertinggi pemusnahan primordial. Dalam sekejap, ia membeku di kehampaan, tiba-tiba berhenti. Semua energi kinetik, semua daya, dan semua hukum serta ritme kembali ke nol. Tidak terjadi benturan keras, tidak ada ledakan energi, tidak ada gempa susulan, dan tidak ada fenomena luar biasa. Hanya suara-suara sunyi dan halus yang terus bergema secara terus-menerus dan lembut. Ribuan bilah emas tajam, gelombang kekuatan ilahi emas yang meluap, dan hukum penghancuran energi nuklir yang mendominasi semuanya mulai terdistorsi, kabur, hancur, dan musnah. Seperti terik matahari yang melelehkan salju, api yang berkobar membakar lilin, dan angin sepau-sepoi yang menyapu kabut, semua kekuatan inti lahir dari hukum lokal 22 langit dan dari jalur-jalur kecil yang dicuri. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, ia begitu rapuh sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan tidak memiliki hak untuk melawan atau ruang untuk berjuang. Cahaya keemasan yang menyilaukan yang memenuhi langit menghilang dan meleleh, berubah menjadi miliaran bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang berterbangan dan jatuh ke kehampaan seperti debu dan kepingan salju. Dalam sekejap,
Semuanya lenyap ditelan dan larut sepenuhnya oleh aura kekacauan, tanpa meninggalkan jejak, riak, atau secuil hukum pun. Gelombang pertama serangan dahsyat yang sangat besar, sebuah rencana pembunuhan mengerikan yang membutuhkan ribuan pasukan elit untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka dan dapat memusnahkan kekuatan kuno, dinetralisir secara diam-diam, bersih, dan menyeluruh dengan satu gerakan santai. Semuanya berlangsung tenang dan damai, seolah-olah pembantaian dahsyat yang mengguncang bumi dan langit itu tidak pernah terjadi. Dunia tiba-tiba diliputi keheningan yang mencekam. Angin berhenti mendadak, energi spiritual lenyap, semua suara menjadi sunyi, dan kehampaan pun membeku. Ribuan kultivator ilahi, yang sedang mengangkat senjata ilahi mereka dan mempertahankan segel tangan mereka, membeku di udara. Niat menghabisi yang fanatik, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan penghinaan arogan di wajah mereka seketika membeku, hanya menyisakan kekaguman yang luar biasa, kebingungan, ketakutan, dan ketidakpercayaan di mata mereka. Pada saat ini, retakan muncul di pikiran, semangat juang, dan hati Dao setiap orang. David perlahan menarik tangan kanannya, dengan lembut merapatkan kelima jarinya, gerakannya malas, santai, dan rileks. Seolah-olah aku baru saja dengan santai menyingkirkan sehelai debu, daun yang jatuh, atau hembusan angin lembut dari bahuku, begitu mudah dan tidak berarti sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia perlahan mengangkat matanya, tatapan ungu yang jernih dan dingin menyapu pasukan para dewa yang tertata rapi dan disiplin di hadapannya, yang moralnya kini gemetar dan semangat bertempurnya telah runtuh. Matanya tidak menunjukkan niat menghabisi, tidak ada keinginan, tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan, hanya ketidakpedulian yang acuh tak acuh terhadap semut, menganggap debu enteng, dan mengabaikan semua makhluk hidup. Tatapan itu berbeda dengan tatapan tajam seorang kultivator saat menghadapi musuh, kekejaman sosok perkasa yang membantai lawan, atau persaingan sengit untuk supremasi di antara para dewa. Sebaliknya, ia seperti makhluk surgawi yang berdiri di atas awan, dengan tenang mengamati ladang bibit tandus yang akan segera dipanen, dimusnahkan, dan dilenyapkan sepenuhnya. Ia tenang, acuh tak acuh, dan tanpa riak sedikit pun. Suka dan duka semua makhluk hidup dan kelangsungan hidup semua ras tidak menjadi perhatiannya. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. David berbicara dengan lembut, suaranya jernih dan tenang, tidak terburu-buru maupun lambat, tidak tinggi maupun rendah, namun anehnya menembus keheningan yang mencekam, bergema di seluruh dunia, tepat mengenai telinga setiap kultivator di medan perang, dan mengukir dirinya dalam-dalam ke dalam jiwa setiap orang. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tidak seorang pun dapat melihat lintasan pergerakannya, tidak seorang pun dapat menangkap bayangannya, tidak seorang pun dapat merasakan fluktuasi spasial sekecil apapun, dan tidak seorang pun dapat menentukan perubahan sekecil apapun pada auranya. Beberapa saat sebelumnya, dia berdiri diam di tengah medan perang, 1000 kaki jauhnya dari inti formasi pasukan ilahi, berdiri sendirian di luar pengepungan ribuan orang. Sesaat kemudian, kilatan cahaya abu-abu keunguan muncul, tanpa meninggalkan jejak dan tanpa suara. Sosoknya telah menempuh ribuan kaki kehampaan, dan langsung muncul di tengah-tengah formasi pasukan dewa elit yang paling padat, paling kuat pertahanannya, dan paling dikelilingi oleh ribuan kultivator berbaju zirah emas. Di sampingnya, puluhan kultivator, yang termasuk dalam golongan elit ras dewa dan yang kultivasinya stabil di puncak peringkat ketiga alam Luo Agung, masih mempertahankan posisi mereka setelah melakukan gerakan. Pupil matanya tidak sempat menyempit, ekspresinya tidak sempat berubah, perisai pertahanannya tidak sempat aktif, senjata ilahinya tidak sempat diangkat, dan kekuatan ilahinya tidak sempat beredar. Mereka adalah elit para dewa, dipilih dari antara ribuan dan ditempa oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjaga wilayah, menaklukkan semua arah, dan membantai semua ras tahun demi tahun.
Kekuatan tempur mereka jauh melebihi kultivator lain pada tingkat yang sama di surga. Mereka dapat dianggap sebagai penguasa di surga ke-22. Namun saat ini, di hadapan David, mereka bahkan tidak punya hak untuk bereaksi atau kesempatan untuk melawan sedetik pun. David mengangkat tangannya, mengibaskan lengan bajunya, dan telapak tangannya menyapu dengan ringan. Gerakannya lembut, anggun, dan santai, seperti hembusan angin yang membelai wajah, jalan-jalan santai di halaman, atau berjalan di bawah sinar bulan, tanpa sedikit pun kekejaman, amarah yang mendominasi, atau niat yang disengaja. Hanya garis abu ungu kacau yang ramping, dalam, dan sangat halus yang menyapu kehampaan secara diam-diam bersama angin dari telapak tangannya. Lintasannya sempurna, kecepatannya ekstrim, dan ketepatannya tak tertandingi, secara bersamaan menyentuh titik-titik vital tenggorokan dan simpul asal jiwa puluhan kultivator elit. Bab 6920 Susunan Penjara. Tertawa. Suara udara yang terkoyak, sangat ringan, halus, pendek, dan seragam bercampur menjadi satu, lembut hingga hampir seperti ilusi, namun membawa daya tarik Taoisme tertinggi dalam memutus kekuatan hidup dan memusnahkan jiwa. Tubuh puluhan kultivator Grand Luo Golden Immortal tingkat 3 puncak membeku serentak, kekuatan hidup mereka langsung padam, jiwa mereka musnah dalam sekejap, dan fondasi dao mereka runtuh seketika. Semangat, kekaguman, ketakutan, dan kebencian di mata mereka semuanya membeku dalam waktu. Dan energi nuklir yang mendominasi yang mengalir di sekitar mereka tiba-tiba berhenti dan meredup. Perisai ilahi yang tak terkalahkan di tubuhnya benar-benar kehilangan cahaya spiritualnya. Dan semua kekuatan, vitalitas, dan esensi jiwa ilahinya seketika diekstraksi, dihancurkan, dan dimusnahkan oleh benang-benang kekacauan. Dalam sekejap berikutnya, puluhan kultivator tinggi dan gagah, seolah-olah jiwa mereka telah terkuras, kekuatan hidup mereka dilucuti, dan fondasi mereka terkikis, jatuh perlahan dan terjun bebas ke langit. Selama kejatuhan itu, kekuatan kekacauan terus mengikis, membongkar, dan memurnikan, menyebabkan tubuh fisik, tulang ilahi, darah ilahi, fondasi dao, jiwa ilahi yang tersisa, dan jejak primordial hancur dan larut sedikit demi sedikit. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan kecil yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya ditelan, dimusnahkan, dan dihapus dari keberadaan oleh aura kacau tipis di sekitarnya. Ia mendarat tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak, tanpa sisa, dan jiwanya telah musnah. Puluhan pendekar elit Great Luo, yang mampu mengguncang langit dan bumi, binasa, musnah sepenuhnya, dan lenyap selamanya dalam sekejap mata. Di kejauhan, di depan formasi pasukan, pupil mata Hao Qiong tiba-tiba menyempit, dan amarah, kesombongan, serta kebanggaan di matanya seketika digantikan oleh kengerian yang luar biasa. Otot-otot di sekitar matanya berkedut hebat dan tak terkendali. Dan untuk pertama kalinya, rasa dingin dan takut, yang berasal dari lubuk hatinya yang teguh sebagai seorang Taois, muncul di dalam hatinya. Dia telah bertarung sepanjang zaman, memerintah klan Dewa Haotian selama 10.000 tahun, menyaksikan banyak jenius dan menghancurkan banyak monster. Tetapi dia belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu menakutkan, tak terpecahkan, dan mencengangkan. Mengalahkan kultivator Grand Luo tingkat 3 tingkat puncak semudah menghancurkan semut, menyapu debu, atau menyingkirkan dedaunan yang gugur, tanpa usaha, cepat, dan lancar, tanpa memerlukan upaya atau bahkan sedikit pun usaha mental. Kekuatan tempur orang ini telah lama sepenuhnya melampaui belenggu alam abadi emas, pemahaman konvensional tentang alam Luo Agung, dan batas atas Dao Agung surga ke-22. Ini adalah kekuatan penghancur sejati dan absolut yang melampaui dimensi, tingkatan, dan Dao Agung. Pengepungan kedua. Susunan penahan nuklir, sepenuhnya diaktifkan.
Hao Qiong dengan paksa menekan rasa gemetar dan takut yang melanda hatinya, meraung tajam, dan dengan cepat mengeluarkan perintah. Nadanya sudah mengandung urgensi, keseriusan, dan kepanikan yang tak terbantahkan. Tutup 10 arah kehampaan, kunci penghalang spasial, kurung semua teknik pergerakan, dan tutup semua lintasan spasial. Jangan sia-siakan upaya, kerahkan semua kekuatan ilahi purba untuk menjebak orang ini. Perintah itu langsung menyebar ke seluruh pasukan dan bergema di seluruh medan perang. Ratusan kultivator elit klan ilahi yang menunggu di pinggiran mundur beberapa langkah secara bersamaan, seketika berubah menjadi formasi yang teliti, terpecah menjadi 8 arah, mengelilingi seluruh area, dan mengunci semua arah. Semua orang serentak membentuk segel tangan, dan pola ilahi energi nuklir kuno dan teruji waktu mengalir dari telapak tangan mereka, dengan garis-garis emas saling bersilangan, menyebar di udara, dan berlapis-lapis. Dalam sekejap, benda itu membentuk sangkar emas raksasa yang menutupi puluhan kaki ruang kosong, kedap udara dan tak dapat dihancurkan. Ini adalah formasi pengurungan tingkat atas yang diwariskan selama 10.000 tahun oleh klan Dewa Haotian. Formasi ini mengumpulkan esensi energi nuklir seumur hidup dari ratusan kultivator Luo Agung dan dirancang khusus untuk menargetkan teknik pergerakan, teknik pelarian spasial, dan penjelajahan ruang hampa dari para ahli tingkat tinggi. Ia dapat sepenuhnya menutup ruang hampa, memperkuat penghalang spasial, dan menghentikan aliran Dao Agung. Bahkan seorang ahli Grade Luo tingkat 5 pun akan langsung dipenjara, tidak dapat bergerak, Grade Dao mereka dibatasi, tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka, dan teknik melarikan diri mereka menjadi tidak berguna jika terjebak di dalamnya. Saat sangkar emas itu terbentuk sempurna, lapisan demi lapisan rantai hukum energi nuklir saling bersilangan, terikat erat, dan tersusun rapat, dengan kekuatan pengurungan yang sangat besar dan tak terbatas yang menghancurkan jiwa dari segala arah. Mereka menutup rapat seluruh ruang di sekitar David, menutup segala kemungkinan untuk bergerak, menghindar, menerobos, atau melarikan diri. Seluruh ruang hampa tersebut membeku sepenuhnya, aliran udara terhalang sepenuhnya, hukum-hukumnya terkekang sepenuhnya, dan lintasan spasialnya membeku sepenuhnya. Ratusan kultivator bekerja tanpa lelah, terus-menerus menyalurkan kekuatan ilahi mereka sendiri untuk mempertahankan pengoperasian formasi besar tersebut. Pola ilahi emas menjadi semakin mempesona, dan kekuatan pengikatnya menjadi semakin menakutkan. Seluruh sangkar, yang tampaknya terbuat dari besi ilahi kuno dan dipadatkan dari hukum langit, tampak megah tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi dan tidak menawarkan jalan keluar dari kurungannya. Di dalam formasi militer, para kultivator ilahi yang selamat menghela napas lega, mata mereka kembali berbinar dengan semangat bertarung dan keyakinan yang baru, meskipun semu. Menurut pandangan mereka, formasi ini adalah teknik penyegelan para dewa yang tak terpecahkan. Begitu terbentuk, tidak peduli seberapa hebat teknik gerakan David, seberapa kuat kekuatan tempurnya, atau seberapa dalam daonya, dia pasti akan terjebak di dalamnya, tidak dapat melarikan diri, dan dipaksa untuk menyerah. David, yang berdiri di tengah formasi, tetap tenang, terkendali, dan tenteram. Dia berdiri dengan tenang di tengah-tengah sangkar emas, merasakan kekuatan yang berat dan memenjarakan, kekuatan mengunci Dao, dan ritme penyegelan kehampaan yang menekan dari segala arah, matanya yang ungu tanpa acuh tak acuh dan dingin. Tidak ada tanda-tanda penindasan, kepanikan, atau keseriusan. Ini adalah hukum-hukum berbasis energi nuklir yang dianggap tidak dapat dipecahkan di surga ke-22, yang menindas semua ras dan memenjarakan semua surga. Di hadapan Dao kekacauan tertinggi, semua itu hanyalah jalan-jalan dangkal yang diperoleh dan bersifat lokal, belenggu rapuh yang mengikat semut, dan teknik-teknik canggung bagi mereka yang berpikiran sempit dan bodoh. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, ujung jarinya dengan lembut memadat, dan bola cahaya abu-abu keunguan yang kacau seukuran kepalan tangan diam-diam berkumpul dan melayang.
Gugusan cahaya itu terkendali dan lembut, tampak halus, lemah, dan sangat tidak mencolok, namun di dalamnya terkandung esensi Taoisme yang paling kacau dari awal mula semua langit, dekonstruksi semua hukum, penghancuran segala sesuatu, dan kembalinya segala sesuatu ke titik nol. Ia adalah sumber dari semua hukum, dan juga musuh alami dari semua prinsip yang diperoleh. David menjentikan ujung jarinya dengan ringan. Bola cahaya yang kacau itu perlahan terbang keluar, tanpa terburu-buru dan stabil, lalu mendarat tepat di mata susunan inti dan pusat hukum sangkar emas. Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat dan menghancurkan yang melahap tiba-tiba meletus. Awalnya, rune pengikat emas itu tidak dapat dihancurkan, kedap udara, dan konon tidak dapat dipecahkan. Seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar, ia langsung runtuh lapis demi lapis dari inti susunan tersebut, dengan cepat mencair dan kembali ke nol. Kekuatan kekacauan, seperti jurang kuno yang tiba-tiba membuka mulutnya yang tak terbatas, dengan panik melahap, menghancurkan, dan memurnikan semua hukum energi nuklir, semua pola pengikatan, dan semua kekuatan susunan. Setiap rune ilahi, setiap untaian kekuatan pengikat, dan setiap inci ritme susunan benar-benar dimusnahkan dan dihancurkan, tidak meninggalkan jejak, tidak ada gema yang tersisa, tidak ada jejak Dao. Klik, klik. Serangkaian suara retakan yang tajam dan terus-menerus bergema di seluruh ruang hampa saat sangkar energi nuklir yang sangat kokoh, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, runtuh, hancur, dan lenyap dalam sekejap. Ratusan kultivator ilahi yang menjaga formasi besar itu seketika dikenai serangan balik yang mengerikan dari Dao Agung, guncangan dari hukum-hukum, dan dampak pada esensi mereka sendiri. Bab 6921 ketiganya bergabung. Wajah semua orang langsung pucat pasi, fondasi dan tian mereka bergetar hebat, dan asal-usul mereka terganggu dan rusak. Mereka memuntahkan darah ilahi berwarna emas kental dan panas dari mulut mereka, tubuh mereka seperti telah dihantam oleh palu kuno yang tak terlihat. Mereka semua terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke langit, menderita luka parah, kekuatan ilahi mereka lenyap, fondasi mereka rusak, dan kehilangan kemampuan bertarung mereka untuk sementara dan sepenuhnya. Para kultivator bertenaga nuklir yang beberapa saat lalu dipenuhi niat menghabisi dan momentum luar biasa, kini terhuyung-huyung dan jatuh ke kehampaan seperti layang-layang dengan tali yang putus, darah ilahi keemasan mereka berhamburan di langit, membentuk lengkungan yang menyedihkan. Satu gerakan saja bisa menghancurkan formasi. Semua orang akan merasakan dampaknya, dan semuanya dilakukan dengan mudah. David bahkan tidak melirik sekelompok kultivator yang terlempar ke belakang, terluka parah, dan meronta kesakitan. Sosoknya kembali menjadi halus dan tiba-tiba menghilang. Garis-garis cahaya abu-abu keunguan, seperti hantu-hantu dan guntur yang sunyi, dengan cepat melintasi dan berpacu melintasi barisan para dewa yang tersebar dan kacau. Tidak ada gerakan spesial yang menggemparkan, tidak ada fenomena yang memukau, dan tidak ada pembantaian yang merajalela dan tak terkendali. Di seluruh medan perang, hanya seberkas cahaya abu ungu yang samar, dalam, dan sunyi yang berkedip, bergerak, dan menuai hasil di tengah lautan manusia yang keemasan. Dengan setiap pancaran cahaya yang melintas, beberapa atau bahkan selusin kultivator ilahi membeku dalam gerakan mereka dan kekuatan hidup mereka padam. Gerakan David sangat cepat, sangat akurat, dan sangat kejam. Dia mampu melihat semua celah dalam berbagai hukum langit dan fondasi dasar setiap kultivator. Dengan setiap gerakannya, dia secara tepat menargetkan celah dalam pertahanan seorang kultivator, kelemahan dalam fondasi mereka, dan kekosongan dalam kekuatan ilahi mereka. Satu pukulan yang menentukan, tanpa gerakan yang tidak perlu. Serangan berakhir saat mengenai sasaran. Pemusnahan terjadi dalam jarak dekat. Para dewa elit yang berada jauh di atas kekuasaan langit, memandang rendah semua makhluk hidup, dan mendominasi wilayah masing-masing,
rapuh seperti patung kertas tanpa pertahanan di bawah kekuatan penghancur mutlak dari dao kekacauan. Mereka melepaskan kultivasi hidup mereka, mengerahkan energi nuklir, memanggil senjata ilahi standar, dan mengaktifkan rune ilahi pertahanan pamungkas. Di bawah kekuatan dahsyat dao kekacauan, segala sesuatu menjadi tidak efektif dan hancur berkeping-keping. Bahkan tidak layak untuk menyentuh pakaian David atau menggoyahkan aura pelindungnya. Pembantaian senyap, panen tanpa ampun, dan penghancuran yang tak terbendung. Dalam waktu 10 tarikan napas, ratusan anggota elit lainnya dari ras dewa tingkat ketiga dan keempat Luo Agung binasa. Darah ilahi berwarna emas mengalir turun seperti hujan deras, menyebar di atas tanah tandus dan retak, mengubah tanah gersang berusia ribuan tahun menjadi bintik-bintik emas yang mempesona. Pasukan para dewa yang dulunya perkasa, mengesankan, dan kuat kini telah menderita kerugian hampir setengahnya. Formasi mereka hancur, moral mereka runtuh, dan kemauan untuk bertempur telah lenyap sepenuhnya. Para kultivator yang selamat semuanya pucat pasi, pikiran mereka hancur, dan tubuh mereka gemetar. Di mata mereka, hanya ada rasa takut dan keputusasaan yang ekstrim yang menembus hingga ke tulang dan berasal dari jiwa mereka. Mereka akhirnya benar-benar memahami apa arti dominasi absolut dan kesenjangan yang tak terpecahkan. Serangan habis-habisan mereka menghantam David seperti batu yang dilemparkan ke laut, bahkan tidak mampu menggoyahkan aura kekacauan pelindungnya. Setiap kali David dengan santai mengangkat tangannya, dia akan merenggut nyawa beberapa rekan di sekitarnya, dengan tenang, dingin, tanpa ampun, dan menyeluruh, tanpa menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di medan perang, dentingan senjata menjadi sunyi, darah suci berceceran, semangat bertempur runtuh, dan pasukan dipenuhi kesedihan. Hao Qiong berdiri di depan formasi pasukan, tubuhnya sedikit gemetar, urat-uratnya menonjol, dan tinjunya terkepal erat. Ini bukanlah getaran ketakutan, melainkan getaran hebat yang bercampur dengan kemarahan yang ekstrim, kebencian yang ekstrim, dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia telah memimpin ras dewa selama 10.000 tahun, dan pasukan elit yang telah dia bina dengan susah payah serta fondasi mendalam yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun semuanya dipanen dan dibantai tanpa ampun dalam waktu singkat oleh seorang pemuda asing yang tampaknya baru berada di tingkat ke-9 alam abadi emas. Kerugian yang begitu dahsyat dan kekuatan penghancur yang begitu luar biasa dan mengejutkan menyebabkan hati daonya yang telah stabil selama ribuan tahun bergetar hebat dan hampir runtuh. Tidak berguna. Sekumpulan sampah yang tidak berguna. Hao Qiong meraung dengan suara rendah, suaranya serak dan penuh amarah, matanya dipenuhi niat menghabisi berwarna merah darah. Dia menoleh tajam, menatap lekat-lekat ketiga tetua agung di belakangnya yang diam-diam menunggu perintah dan yang memegang fondasi tertinggi klan dewa. Dia meraung dengan suara rendah, "Kalian bertiga, bergeraklah segera. Aku akan mengerahkan seluruh kultivasi hidupku, meledakkan kekuatan primalku. Dengan segala cara. Tangkap dia. Penjarakan dia. Bunuh dia. Jika orang ini dibiarkan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup hari ini, prestise 10.000 tahun dan fondasi 1.000 tahun klan Dewa Haotian saya akan menjadi bahan tertawaan di antara langit." Begitu kata-kata itu terucap, ketiga tetua agung, yang selama ini berdiri tenang di belakang formasi dengan aura sedalam dan tak terduga seperti lautan, melangkah keluar secara bersamaan. Gemuruh. 3 tekanan dahsyat, tak terbatas, dan menakutkan yang menekan langit meledak secara bersamaan. Seperti 3 gunung suci kuno yang tiba-tiba terbangun, mereka melesat ke langit, menekan seluruh dunia, menyebabkan kehampaan yang luas tenggelam dan semua energi spiritual langit dan bumi menjadi stagnan. Ketiganya adalah pendekar veteran tingkat 5 dari Dewa Emas Luo Agung, dengan masa kultivasi melebihi 10.000 tahun. Mereka adalah rahasia pamungkas klan Dewa Haotian dan andalan yang telah melindungi klan Dewa selama 10.000 tahun.
Mereka jarang menunjukkan diri atau melakukan pergerakan. Setiap kali mereka melakukannya, itu untuk menghancurkan pertempuran dan menekan musuh yang tangguh. Pemimpinnya, Hao Yan, memiliki wajah keriput, rambut dan janggut putih, serta mata yang cekung. Mata abu-abu keemasannya yang keruh menyimpan liku-liku 10.000 tahun dan ketajaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikelilingi oleh sumber energi nuklir yang sangat kuat berupa petir, dengan pola kilat yang mengalir dan kilatan listrik yang muncul, memancarkan aura kehancuran. Dua tetua lainnya, salah satunya memegang sumber dari semua api ilahi surgawi, yang nyalanya sangat dahsyat dan dapat membakar habis semua hukum. Satu orang memegang kendali atas misteri mendalam dari penahanan energi nuklir, menyegel langit dan mengunci Dao Agung. Keduanya adalah ahli terkemuka yang baru saja mencapai peringkat ke-6 dari alam Luo Agung. Kemampuan supranatural, pengalaman tempur, dan kultivasi hati Dao mereka semuanya berada di puncak surga ke-22. Ketiga pria itu berdiri di udara, membentuk pengepungan segitiga yang sangat stabil dan sempurna yang mengunci seluruh ruang gerak, jalur pelarian, dan peluang David untuk bertahan hidup. Tatapan mata Hao Yan dalam dan niat membunuhnya sangat kuat. Suaranya serak, "Junior, kau memang sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Selama 10.000 tahun, kau adalah orang luar pertama yang melangkah sendirian ke dalam pasukan ilahiku dan membantai para elitku. Namun, ini berakhir di sini. Kita bertiga bergabung dan menggunakan 3 misteri energi nuklir pamungkas dari ras ilahi, dapat menekan semua makhluk dengan tingkatan yang sama di surga dan menghabisi musuh yang menyerang." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, ketiganya secara bersamaan melepaskan kekuatan penuh mereka, mencapai batas absolut dan mengaktifkan kemampuan pamungkas mereka. 3 kekuatan ilahi tingkat puncak yang berbeda namun sama-sama mendominasi dan tak terbatas, mampu menekan seluruh langit, seketika saling terkait, tumpang tindih, dan menyatu, berubah menjadi jaring kekuatan pembunuh absolut yang luas dan tak tertembus, meliputi ruang hampa seluas 100 kaki. Di sebelah kiri, kilat ilahi bertenaga nuklir berwarna ungu gelap meledak dan melesat menembus udara, membawa kekuatan untuk menghancurkan seluruh langit, dan langsung menghantam kepala David. Di sebelah kanan, tombak api ilahi berwarna merah keemasan mengembun dan terbentuk, menyala dengan api ilahi tertinggi dari surga, menunjuk langsung ke jantung David. Di belakang mereka, sebuah kerucut energi nuklir keemasan diam-diam menembus kehampaan, lintasannya berbahaya, menghantam langsung inti jiwa. Masing-masing dari 3 serangan mematikan itu cukup untuk melukai parah atau menghabisi seorang ahli Luo Agung tingkat 5 puncak biasa. Kekuatan gabungan dari ketiga serangan itu pasti akan menyebabkan bahkan seorang ahli tingkat 6 setengah langkah tewas di tempat.